Shalom. Ini yang onsite suaranya mana ya? Saya percaya yang di rumah juga saya tidak tahu suaranya. Sekali lagi, Shalom. Nah gitu dong. Oke, senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sapa juga Bapak Ibu yang ada di online, di tempat masing-masing atau entah di mana. Tapi kita semua satu roh. Dan terima kasih banyak buat tim penyembahan yang hari ini membawa kita semua untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, saudara. Baik, hari ini saya akan bawakan satu materi, satu tema mengenai kepenuhan Roh Kudus. Ya, banyak hal yang sebetulnya ada di kepala saya, saudara. Cuma kita terbatas waktu, tapi saya percaya Roh Kudus tidak terbatas untuk menjamah setiap kita. Amin. Kenapa kita membahas tentang kepenuhan Roh Kudus? Kita kemarin membahas tentang amanat agung, kemarin kita juga membahas tentang oleh Pak Yosi, yaitu menjadi bangkit dan menjadi terang. Begini Bapak Ibu sekalian, semenjak kita ditinggal oleh mentor kita, Pak Andreas, tahun 2017 ya, saat itu Pak Yosi sebagai penggantinya beliau membawa kita semua untuk membangun fondasi kita. Saya hitung saudara, kita membahas tentang fondasi itu sudah 5 tahun ternyata. 2017, 18, 19, 20, mulai masuk pandemi, 21, 22, kita masuk 2023. Dan Bapak Ibu Saudara kalau mengikuti retreat kita, meskipun belakangan beberapa kali kita lewat online ya, tapi tema-temanya Bapak Ibu Saudara itu semua berkaitan, ada blueprintnya saudara. Jadi itu bukan sekedar tema, oh kayaknya bagus ini, kayaknya temanya mantap ini, bukan saudara. Kami di tim pusat mendoakan itu, kami berdoa hati Tuhan apa buat pergerakan kita, sehingga yang kita bagikan pada saat Retnas itu betul-betul menjadi satu benang merah dari apa yang tahun-tahun sebelumnya Tuhan berikan visi, Tuhan berikan misi buat Revival Total Ministry dan buat Indonesia. Oleh sebab itu juga seminar yang kita adakan di tahun ini juga itu semua akan menunjang dari apa yang sudah kita bagikan waktu Retnas. Nangkap idenya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita berharap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada tolong betul-betul buka lagi materi-materi apa yang sudah disampaikan. Baik melalui Retnas maupun seminar-seminar seperti ini. Karena kami yang ada di tim kecil ini betul-betul menangkap dari hati Tuhan supaya apa? Ini kalau bahasa ini bahasa apa saya tidak ngerti ya. Jawantahkan. Nangkep ya, jawantahkan saya rasa ini bahasa yang cukup umum ya. Artinya apa? Kita hidupi sama-sama, Saudara. Oke. Di tahun ini kita akan membahas tentang kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, kita akan membahas tentang kuasa, kita akan membahas tentang bahkan karunia Roh Kudus. Ya. Jadi tolong jangan tinggalkan fondasinya. Ketika kita bergerak mulai tahun ini, Bapak Ibu Saudara sudah melalui fondasi yang kuat. Amin. Oke. Kepenuhan Roh Kudus. Saya akan buka dari next. Ya. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-16 sampai 21. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan tentang nubuatan Yoel yang dikutip oleh Petrus kalau saya tidak salah di sini ya. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan pemuda-pemudimu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Berikutnya ayat 19. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, di tanda-tanda ajaib di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan. Hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.
Sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersahati, kita memohon kepada Roh Kudus supaya Roh Kudus betul-betul membimbing kita dan membukakan, menyingkapkan setiap kebenaran ini, saudara. Roh Kudus, kami buka hati. Roh Kudus, silahkan urapi kami. Roh Kudus, silahkan jamah kami. Roh Kudus, silahkan Engkau yang membantu membuat tanah hati kami menjadi subur. Sehingga betul-betul pada kesempatan sore dan malam hari ini, kami betul-betul dilawat. Kami betul-betul menerima baptisan-Mu, Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima baptisan-Mu. Amin. Nah, saudara, apa yang dinyatakan oleh Petrus ini bukan sesuatu yang dia dapat pada saat itu. Petrus menyatakan hal ini, saudara, pada saat kapan? Pada saat terjadi Pentakosta. Ya. Dia berdoa bersama dengan para rasul lainnya beserta dengan Maria. Lalu dilawat sama Roh Kudus, menerima baptisan Roh Kudus. Dampaknya apa? Petrus khotbah. Dan akhirnya apa, saudara? Ribuan orang bertobat. Ribuan orang dibaptis. Ya. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, sering kita berkaitan dengan baptisan Roh Kudus. Betul ya? Kalau kita bicara tentang baptisan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus, yang menjadi patokannya adalah apa? Kira-kira apa? Kamu sudah bisa bahasa roh belum? Betul ya? Lantas apakah benar demikian? Saya tidak akan menjawab sekarang. Kita belajar bersama-sama, saudara. Nah, kita coba dulu lihat ayat-ayat berikut ini. Sebab kalau kita bicara tentang kepenuhan Roh Kudus, saudara, kita mesti tahu dulu pribadi Roh Kudus. Dan saya agak terbatas membahas tentang pribadi Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara saya undang untuk ikut pemuridan. Ya, di dalam kelas pemuridan di situ dibahas secara detail. Saya akan membahas secara umum dan gambaran besarnya saja. Nah, dimulai dari sini, Saudara. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Yohanes 15 ayat yang ke-26, 27. Saya bacakan buat saudara semuanya. Jikalau penolong yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu sejak semula bersama-sama dengan aku. Catat dulu, saudara. Siapa Roh Kudus? Dia adalah penolong yang Tuhan utus, atau bahkan dari mandat dari Bapa surgawi. Buat siapa, saudara? Buat kita semuanya. Supaya kita tidak apa? Menjadi yatim piatu. Ia akan bersaksi tentang aku. Jadi yang mengenalkan Tuhan Yesus itu siapa, saudara? Roh Kudus. Oke? Dia yang akan mengajar pribadi Tuhan Yesus kepada kita. Sehingga kita mengenal siapa Tuhan Yesus secara pribadi. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara mengalami satu perenungan, ya? Kemudian muncul di dalam hati pengajaran-pengajaran atau dorongan-dorongan, teguran-teguran, bimbingan-bimbingan, atau bahkan pewahyuan atau hikmat Tuhan. Pernah ya? Siapa dia? Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memperkenalkan Tuhan Yesus, sehingga kita bisa mengalami siapa, saudara? Tuhan Yesus sendiri. Ketika kita mulai mengalami Tuhan Yesus, kita mulai berani menceritakan siapa dia. Ini idenya tolong ditangkap, saudara. Jadi roh penolong itu diutus oleh Bapa dan diutus oleh Tuhan Yesus supaya apa? Memperkenalkan pribadi Tuhan Yesus. Ketika kita sudah bertemu Tuhan Yesus akan memperkenalkan siapa? Bapaknya. Jadi mustahil ada petobat baru, tiba-tiba dapat penglihatan atau dapat suara Bapak surgawi bilang begini, begitu, begini, begitu. Kenapa? Harus melewati proses di mana apa, saudara? Kita menerima baptisan Roh Kudus, kita berjalan bersama dengan Roh Kudus,
Kita diperkenalkan Tuhan Yesus melalui dia, kita mengalami satu transformasi hidup, saudara. Sampai apa? Kita kenal pribadi Yesus. Ketika kita mulai intim dengan Tuhan, kita mulai kenal pribadi Bapa yang wow, maha besar dan maha tinggi. Ya. Yang berikut. Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Saya ajak Bapak Ibu yang onsite di sini baca sama-sama dengan saya. Apakah kelihatan? Saya rasa cukup ya dari sana. Injil Yohanes 16 ayat 13, saya hitung sampai ketiga, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, salah, oke. Yohanes 16 ayat 13, yes. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kenapa dikatakan roh kebenaran, saudara? Karena dia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Tapi dari siapa? Sumbernya, yaitu Bapak Surgawi sendiri, saudara. Ya. Makanya dikatakan apa? Roh kebenaran. Apa yang dikatakan Roh Kudus adalah kebenaran. Amin. Dan dikatakan adalah ia akan memimpin kamu ke dalam apa, saudara? Seluruh kebenaran. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau mau membeli satu properti ya, Anda pasti akan diajak oleh salesnya untuk melihat bagian-bagiannya. Nih rumahnya seperti ini, ukurannya segini, 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 kamar mandinya ini, kamar utamanya ini, kamar anak ini, kamar asisten rumah tangga ini, dapurnya ini, dan seterusnya. Sehingga apa? Kita betul-betul tahu seperti ruangan ini dari depan sampai sini. Kita bisa tahu samping kanan, samping kiri, bahkan kita tahu atapnya seperti apa. Sama seperti kalau kita berjalan dengan Roh Kudus sebagai roh kebenaran itu. Dia yang akan membawa kita kepada apa, saudara? Seluruh kebenaran itu. Dan saya mau katakan, saudara, kebenaran itu 360 derajat, saudara. Jadi mau keliling kayak apa, saudara, mau dilihat itu indah sekali. Itulah kenapa kadang satu hamba Tuhan A sama B bicara tentang satu ayat tapi bisa dari sudut pandang sini, bisa dari sudut pandang sini, dan seterusnya. Tergantung kita mau dengar yang mana, betul tidak? Oke? Nah, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan apa, saudara? Memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kita tahu, saudara, Allah itu adalah Alfa dan Omega. Saya baru-baru ini sedang merenungkan hal ini. Jujur kata, kalau bicara tentang Alfa dan Omega, ya tahu yang awal dan yang akhir. Dari yang dulu, kejadian sampai wahyu. Dari yang dulu ada dan yang akan datang. Tapi Roh Kudus ungkapkan gini, saudara. Ketika dibilang dia Alfa dan Omega, dia itu ada di sana, di masa lalu, dia ada di sini, dan dia ada di sana, di masa depan atau di kekekalan. Betul ya, nangkep ya? Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus selalu bilang kepada kita, atau Roh Kudus bicara di dalam hati kita, jangan khawatir. Kira-kira kenapa? Karena dia yang punya peta kita, Bapak Ibu. Betul tidak? Dia tahu masa lalu kita, dia tahu hari ini kita seperti apa, dia tahu masa depan kita, betul? Nah, kita manusia berpikir apa? Apa yang di depan mata kita? Sehingga kekhawatiran muncul, ketakutan muncul, kebimbangan muncul. Maka kalau kita lagi berdoa, saudara, Tuhan selalu atau sering mengencourage kita.
memberi satu dorongan kepada kita untuk apa? Jangan takut anakku. Kenapa saudara? Karena Allah Alfa dan Omega. Dia tahu masa depan kita. Dia ada di sana saudara. Dia melihat gambar hidup kita saudara. Ya. Makanya kalau kita bergaul dengan Tuhan saudara, kita bergaul dengan Roh Kudus. Dia kan kasih tahu, tenang. Tujuan hidupmu tuh ini nanti. Itu sebabnya saudara. Mungkin di kelas pemuridan kita membahas ya. Temukan yuk panggilan hidup masing-masing. Baru kemarin saya bicara dengan beberapa teman, 2 teman ya. Kami sharing. Saya bilang, 1 sampai 10 seberapa yakin? 1 sampai 100 ya. 1 sampai 100 seberapa yakin kamu hari ini mengambil keputusan sesuai dengan panggilan hidup kamu? Mungkin pertanyaan ini juga boleh Bapak Ibu jawab. Seberapa yakin, seberapa persenkah Bapak Ibu hari-hari ini ketika mengambil keputusan itu presisi sesuai panggilan hidup kita? Gini Bapak Ibu, kalau kita punya tujuan, saya percaya Anda akan memiliki hidup yang produktif dan signifikan. Apa itu produktif? Produktif itu terus menghasilkan dampak, menghasilkan buah. Apa itu signifikan? Signifikan itu akan terus mengalami kenaikan-kenaikan atau progresif. Cara hidup kita tidak pernah akan sama, tapi terus lihat progresnya, perkembangannya, oh begini. Nah Bapak Ibu Saudara, oke ya. Jadi ketika kita mendapat tujuan hidup, mendapat panggilan, menjalani panggilan hidup kita, saudara, Anda akan dengan mudah ketika tawaran-tawaran yang ada di dalam kehidupan Anda, itu bukan hanya sebuah kesempatan yang harus Anda cepat-cepat ambil. Kenapa? Kesempatan yang datang kepada kita bukan 100% mentah-mentah itu datangnya dari Tuhan. Kalau orang dunia boleh bilang, kesempatan hanya sekali, jangan sia-siakan. Ya. Kalau buat saya pribadi, saya memegang prinsip atau rumus hidup kita di dalam kasih karunia Tuhan. Hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Asal apa? Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara. Hidup kita akan dituntun. Ya, lihat itu. Janji yang turun kepada Abraham. Kamu akan diberikan keturunanmu sebanyak bintang di langit, seperti pasir di pantai, betul ya? Tapi ketika dia tunggu, dia mulai mikirin gimana ini janjinya Tuhan supaya tercapai. Mikir sendiri kan Sarah, oh mungkin bisa jadi lewat hambaku janji Tuhan tergenapi. Dan Abraham melihat itu sebuah kesempatan, disikat. Apakah itu jalan Tuhan, saudara? Ya, jadi kita mesti harus mulai belajar untuk menangkap isi hatinya Tuhan dan mulai belajar berdoa untuk mendapat satu panggilan Tuhan itu, saudara. Sehingga kita dengan yakin ketika ada tawaran di dalam hadapan kita, sesuai nggak sama panggilan hidup kita? Kalau memang nggak sesuai ya sudah, nggak usah lama-lama apa, bergumul. Amin. Kalau Anda tadi punya tujuan nih, siang ini yang onsite mungkin atau bahkan yang online, Anda punya tujuan, nanti jam 4 kita seminar, ibadah. Apa yang Anda lakukan? Preparation, ada persiapan, betul? Anda melakukan persiapan mungkin dari pagi, oh sore saya harus pergi, saya harus urusin dulu ini, oh saya mau pergi nanti jam 11, saya harus rapi dulu, beresan ini, dan seterusnya. Sampai akhirnya apa saudara, hari ini Anda bisa datang, baik onsite maupun online. Ketika orang mengajak Anda gitu ya, yuk kita ke PIK yuk, ngumpul-ngumpul, makan-makan di sana, out segala macem. Padahal Anda belum pernah ke sana nih ceritanya. Kira-kira apa jawabannya? Kalau Anda punya tujuan jelas, sorry, saya udah punya acara jam 4. Tapi kalau Anda dari pagi nih gak tahu Anda mau datang kemari, gak di-set, gak punya hati bulat untuk mengikuti ibadah pada jam 4 ini, saudara, gampang untuk apa? Kedistraksi. Kedistraksi itu gampang terpengaruh, bergeser. Ya,
Karena memang hatinya yang tidak niat atau nggak punya jadwal, nggak punya tujuan, nggak punya rencana gitu ya. Jadi ketika ada tawaran, yuk ikut ke PIK yuk. Udah boleh deh. Seminar mah bisa online, tinggal tutupin kamera aja, selesai. Ya, artinya apa saudara? Kalau kita nggak punya tujuan, kita nggak punya panggilan saudara, kita akan mudah apa? Ke distraksi, kita akan mudah untuk apa? Bergeser. Tapi kalau kita punya panggilan hidup saudara, kita dengan cepat. Ini nggak sesuai, ya udah pinggirin. Kenapa? Karena jalan hidup kita saudara setiap harinya akan penuh dengan tawaran-tawaran itu. Oke? Nah, balik lagi kepada apa? Roh Kudus Allah Alfa dan Omega. Dia yang menyatakan isi hatinya Bapa saudara kepada kita. Ini loh nak, kamu tuh ke sana. Makanya dibilang apa? Jangan khawatir. Dan kalau kita harus mengambil satu keputusan, tinggal apa? Doakan lagi. Tuhan sesuai nggak nih sama panggilan hidup saya? Sesuai kok. Ini track kamu, ini jalur kamu, lewatin aja. Oke, lewat. Nah, Bapak Ibu sekalian. Dan Roh Kudus inilah juga saudara yang membuat apa? Anda mendapat karunia yang namanya nubuat. Karunia nubuat itu kan tujuannya untuk apa sih? Membangun jemaat. Dan mengkonfirmasi. Bukan mencetak jalan hidup orang. Tolong dicatat. Nanti kita akan bahas itu saudara di seminar juga. Ya. Tapi yang namanya nubuatan saudara, ini adalah sifatnya apa? Mengkonfirmasi dari apa yang Anda gumulkan sama Tuhan. Terus tiba-tiba ada orang yang out of nowhere, gak tahu datangnya dari mana. Tiba-tiba datang sama Anda untuk, saya gak kenal sama Anda, tapi Tuhan bilang buat Anda begini. Banyak pengalaman terjadi dalam kehidupan kami. Beberapa waktu yang silam, ya saya sama istri worship. Ketika kami menyembah, tiba-tiba ada satu hamba Tuhan datang. Kalau saya sih kenal, tapi gak kenal dekat. Tapi kalau istri saya sama sekali gak kenal. Tiba-tiba orang ini datang, nyamperin istri saya. Kita gak kenal ya Kak ya, tapi ketika tadi menyembah, saya dapat bahwa Anda akan dapat anak, tapi bukan secara lahiriah. Tuhan akan pertemukan dan orang ini agak berat. Beratnya kenapa? Karena nggak punya sosok orang tua. Jadi tugasnya gimana kita mempresentasikan Bapak Surgawi, Roh Kudus dan Tuhan Yesus kepada anak ini. Respon kita apa? Siapa ya? Kita sadar. Enggak, jangan pakai pikiran, udah. Tunggu aja nanti siapa yang Tuhan kirim. Saudara gak sampai sebulan. Kita diskusi, saya sama istri diskusi. Atau jangan-jangan ini ya? Oh enggak, bukan. Nah, waktu kami ketemu saudara, anak yang diomongin ini. Jeng. Saya waktu di tempat tidur lagi di depan, Roh Kudus ngomong, ini anaknya. Saya samperin istri saya, Beb, ini yang dimaksud. Dan betul saudara. PR banget. Karena apa? Gak punya sosok, gak punya gambar orang tua yang menjadi gambaran atau presentasinya Allah. Betul-betul mentah banget. Betul-betul apa ya? Ngadepin ini kayak sampai tepuk jidat, sampai ngelus dada. Dan dikasih tahu apa? Balik lagi begitu lagi. Dikasih tahu, balik lagi begitu lagi. Dan kalau udah ketemu nempel gitu ya. Kadang dipeluk, karena jauh di bawah kami. Jadi saudara, kejadian yang seperti bisa terjadi karena apa? Roh Kudus tahu apa yang akan di depan. Kalau kita bergaul, kita dipenuhi Roh Kudus taruh di dalam hati kita untuk bergerak untuk apa saudara? Membangun jemaat. Kita bisa menyampaikan satu message, satu pesan yang memang berguna untuk tujuan apa? Kerajaan surga. Dan ketika kita dapat, nah ini bener ini. Saya rindu saudara, kita semua jemaat Tuhan, gereja Tuhan bisa dipenuhi Roh Kudus seperti ini dan kita bergerak secara profetik seperti itu, tapi kita juga punya fondasi yang kuat saudara. Amin? Oke, saya akan lanjutkan.
Next, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah katakan kepadamu. Perhatikan, dia yang membawa kita kepada seluruh kebenaran, dia juga yang apa? Mengajarkannya, saudara. Menghidupinya, mempraktekkannya, saudara. Jadi bukan sebatas apa? Kasih teori. Tapi dia betul-betul apa, saudara? Ajak kita praktek. Saya kasih contoh, kalau Bapak Ibu Saudara beli alat elektronik, apapun itu, oven, alat apapun itu, pasti ada manual book, buku petunjuk. Betul ya? Dan kalau yang Anda beli betul-betul berkualitas, pasti digaransi. Ya. Sebelum Anda memakai, sebetulnya semuanya udah tercatat di situ. Ya, meskipun beberapa orang, termasuk saya tentunya, tidak suka baca buku petunjuk. Sukanya apa? Coba-coba langsung. Itu saya. Ya, tapi esensinya enggak itu, saudara. Gini, ketika kita membeli barang tersebut, saudara, sebenarnya sudah ada buku petunjuknya, step ini, step awal tuh yang harus dikerjain ini. Oke? Kalaupun ada kerusakan, kita bisa bawa ke mana? Ke tokonya atau service center untuk diklaim garansinya, saudara. Ya. Nah, mirip sebetulnya dengan kehidupan kita ketika kita kenal Roh Kudus. Kita dapat Tuhan Yesus, kita dapat Roh Kudus, dia juga kasih petunjuknya apa, dia praktekin, bahkan saudara kalau Anda beli barang yang agak mahal harganya, oke, Anda akan digaransi untuk apa? Di training langsung, cara makainya gimana, sampai apa? Anda betul-betul bisa mempergunakan alat itu dengan baik dan benar. Sama seperti Roh Kudus. Dia membawa kita kepada seluruh kebenaran dan dia apa? Dia yang mengajarkan, ini loh caranya bukan di tombol pencet ini dulu yang dipencet, dan seterusnya. Kalau mengalami satu kerusakan, ya digaransikan. Itulah kenapa, saudara, di ayat 2 Korintus, di sini dikatakan, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, yang memberikan, apa saudara? Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Wow. Saya ketika mempersiapkan materi ini, saya membaca kembali ayat ini, saudara. Betul-betul full power. Saya ngerenungin lagi, ini keren banget ini. Dia yang berusaha duluan untuk mendapatkan kita, oke? Kita tinggal meresponi, terus apa, saudara? Dia yang ngasih janji Tuhan, dia yang ngasih janji-janji kehidupan kita, untuk masa depan kita, betul tidak? Dan itu dijamin oleh siapa, saudara? Roh Kudus. Kayak misalkan Anda disuruh pergi, Anda dapat tiket free keluar kota atau keluar negeri. Ya. Paling kalau dapat bonus atau apa itu, hadiah seperti itu, free tiket PP. Misalkan Jakarta Singapura. Oke. Tapi kan di sana butuh kehidupan, benar nggak? Butuh transportasi, butuh makan, butuh mungkin beli sesuatu, ya. Tapi kalau yang kita lihat hari-hari ini promosi itu lebih kepada apa? Satu tiket aja, saudara. Dalamnya nggak dikasih. Beda dengan Allah kita, dengan Tuhan kita, saudara. Dia yang ngasih free buat kita, yaitu apa? Kehidupan, masa depan, kekekalan, betul nggak? Dan dia juga mencukupi keseharian kita, saudara. Amin. Dia yang bertanggung jawab untuk memberikan penghidupan setiap harinya. Dikasih jaminan, kamu pasti berangkat. Asal apa? Terima Roh Kudus. Itu jaminannya. Amin.
Nah, saudara, dari beberapa ayat yang kita baca di atas, apa yang kita temukan tentang Roh Kudus? Tadi ya, penolong, sebagai roh kebenaran, dan dia adalah jaminan. Itulah kenapa Roh Kuduslah yang akan membawa kita kepada pengenalan yang benar tentang pribadi Yesus. Sehingga kita bisa menjadi saksi Yesus, dan melalui Tuhan Yesus kita bisa mengenal Allah Bapa. Selain itu, Roh Kuduslah yang membawa kita kepada seluruh kebenaran dan mengajarkan segala sesuatu yang artinya akan dibawa kepada rahasia Allah. Baik apa yang dahulu, apa yang sekarang, dan yang akan datang, bahkan kepada kekekalan. Yang artinya kita menjadi jawaban, saudara. Kenapa Roh Kudus bawa kita kepada seluruh kebenaran dan diberitahu hal-hal apa yang akan terjadi? Supaya kehadiran Bapak Ibu Saudara itu betul-betul mempresentasikan surga. Supaya Bapak Ibu Saudara itu sebagai gereja Tuhan menjadi apa? Menjadi gerbang surga. Menjadi apa, saudara? Menjadi jawaban. Amin. Katakan sama-sama aja. Sama-sama yuk dengan saya. Saya bersyukur Tuhan. Saya menjadi gerbang surga. Saya menjadi jawaban. Amin. Saya mau teriakan di dalam nama Yesus. Paling tidak kenapa, saudara? Anda dapat jawaban dari masalah Anda hari ini. Anda gak perlu berputar-putar, berlama-lama, bergumul. Kenapa? Roh Kudus sudah kasih tahu. Hanya saja apa, saudara? Ketika kita nangkep, ketika kita tahu, ketika kita mendengar suara Roh Kudus itu, kita selalu protes, kita selalu melawan, kita selalu mengolahnya di dalam pikiran kita. Kenapa? Kita harus keluar dari zona nyaman. Amin. Dorongan Roh Kudus, jawaban dari Tuhan selalu membawa kita kepada apa? Keluar dari zona nyaman. Kalau Anda dibuat nyaman terus, itu suara diri sendiri. Halo? Coba cek. Apa yang menjadi keputusan Bapak Ibu sekalian hari ini? Kalau Anda tenang merenung atau mau dapat jawaban sesuatu dari Tuhan, pilih yang gak enak buat daging Anda. Meskipun itu bukan jaminan 100%, saudara, tapi itu mendekati apa yang menjadi kehendaknya Tuhan, saudara. Amin. Oke. Dan kita juga dijadikan gerbang surga untuk membangun jemaat melalui karunia-karunia Roh Kudus. Salah satunya nubuat itu tadi. Dan dari itu semua Roh Kudus menjadi jaminan yang Allah sediakan bagi kita. Ya. Nah, Kisah Rasul pasal 2 ayat 16. Jadi menjawab apa yang tadi sudah saya baca di awal, saudara. Bahwa hari-hari ini akan muncul apa, saudara? Orang akan bernubuat, mendapat penglihatan, mendapat mimpi, mengadakan mujizat. Kenapa? Karena kenal Roh Kudus. Amin. Nah, berikutnya ini. Kita baca. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada nggak sih yang bertanya-tanya seperti saya? Kenapa Tuhan kok nunggu Roh Kudus dulu? Bukankah kalau kita bicara murid-muridnya Yesus ya, dia udah kenal Tuhan Yesus sehari-harinya. Kenapa Tuhan kok harus nunggu Roh Kudus? Ada nggak yang bertanya seperti saya? Saya bertanya-tanya loh, why? Kenapa? Bukankah engkau sudah mengajarkan kita daily-nya, setiap harinya untuk hidup seperti engkau? Tapi kenapa Roh Kudus? Tapi kenapa Tuhan harus nunggu engkau? Ada yang punya jawaban? Coba ketik di kolom komentar. Yang onsite, ketik di bawah.
Saya kasih waktu beberapa detik untuk ngerenungin, kira-kira apa ya jawabannya. Kenapa? Kalau yang saya dapat tuh gini, saudara. Ketika saya bertanya, kenapa ya? Jawabannya selain tadi kita bahas, kita mengenal Roh Kudus siapa dan bagaimana, sebetulnya Roh Kudus turun atas kita, itu kan gambarannya apa, saudara? Kita dibaptis, kita ditenggelamkan di dalam Roh Kudus itu sendiri, saudara. Betul? Sehingga apa? Kita mengalami transformasi hidup. Kita betul-betul tenggelam di dalam kebenaran itu. Kita tenggelam di dalam Allah itu sendiri, saudara. Betul tidak? Nah, jawaban yang menohok di hati saya adalah apa? Ketika Roh Kudus turun mengurapi kita, Roh Kudus membaptis kita, saudara. Allah sedang kembalikan kita seperti manusia Adam dan Hawa sebelum dia berdosa. Petanya apa sih manusia diciptakan di muka bumi, saudara? Supaya menjadi segambar dan serupa, betul? Dan di situ dikatakan apa? Diberi otoritas, diberi kuasa atas apa? Bumi ini. Jadi memang sejak dari awal, Bapak Ibu sekalian, manusia ini manusia yang tidak berdosa ya, tentunya yang belum berdosa ya. Dia membawa otoritas, dia membawa kuasa, saudara. Renungkan, saudara. Bahwa Anda ini, saya dan saudara semuanya, itu orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya otoritas. Duta-duta kerajaan surga. Oleh sebab itu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dilahirkan baru. Kuasa dan otoritasnya apa? Dikembalikan. Amin. Nangkap petanya, saudara? Itulah kenapa Yesus bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau apa? Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Nyambung ya Bapak Ibu dengan tadi pribadi Roh Kudus yang kita sedikit bahas. Karena dia yang membawa kita kepada kebenaran, karena Roh Kudus yang membawa kita kepada apa? Hal-hal yang akan datang juga. Sehingga kita tahu idenya Allah, kita tahu hatinya Allah seperti apa, saudara. Sehingga kita bisa bergerak sehingga kita juga bisa melakukan agenda kerajaan surga. Amin. Oke, pertanyaan besarnya adalah ini. Terus kalau kita udah tahu itu semuanya, kapan dan bagaimana caranya kita menerima baptisan Roh Kudus? Sebelum kita membahas banyak, coba jawab, walaupun di rumah, tapi tolong dijawab. Apakah saudara sudah menerima baptisan Roh Kudus? Gak usah dijawab dengan bersuara, tidak apa-apa, tapi jawab tolong di hati aja. Apakah saudara sudah mengalami baptisan Roh Kudus? Kalau sudah, buktinya apa? Ya, oke ya. Nah, kita akan belajar kebenarannya, saudara. Saya akan baca, nggak akan baca, mohon maaf ya. Tolong dibaca di rumah masing-masing atau nanti, atau besok pagi boleh saat Anda saat teduh. Kisah Rasul pasal 2 sampai 14. Saya akan baca semuanya, saudara. Karena di situ gambarannya jelas gimana Roh Kudus itu melawat, menjamah, dan bagaimana dia bisa bergerak, ya. Nah, di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4-nya, ya, tulisannya agak kecil, tapi saya akan bacakan dengan cepat dan saya akan singkat-singkat. Begini, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Gitu ya kira-kira ya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Di mana mereka duduk,
Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Dari Alkitab ini, saudara, kita bisa belajar. Baptisan Roh Kudus pertama turun waktu apa? Pentakosta, yang dialami oleh para rasul. Kira-kira selain itu masih ada enggak? Banyak. Enggak cukup waktu untuk membahas. Tapi saya temukan satu kisah, saudara, selain hari Pentakosta. Kisah siapa, saudara? Si Cornelius. Ada yang masih ingat? Siapa Cornelius, saudara? Ini ya, di Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 4. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak keadaan seseorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Oke, saya akan skip ini bacanya dari 28 sampai 30. Oke, satu lagi. Ayat 43, saudara. Saya akan bacakan, 43 sampai 45. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Perhatikan, saudara. Kejadian ini luar biasa menurut saya. Satu pihak, Tuhan itu ngasih vision kepada siapa? Cornelius. Oke? Buat doamu dan sedekahmu diterima di hadirat Allah. Kamu akan kedatangan tamu si A. Gitu ya. Ada seorang yang lagi nginep, dia akan datang, yang diceritakan siapa? Petrus. Di waktu yang mungkin bersamaan atau hampir bersamaan, saudara, Tuhan juga ngomong sama siapa? Petrus. Lewat apa? Binatang-binatang haram yang dia suruh makan. Nah ini banyak diterjemahkan, melegalkan, ya begitu. Boleh makan apa saja gitu ya. Tapi semua bergantung lah sama iman saudara semua. Tapi gini, saya akan bicara tentang esensinya, saudara. Bahwa esensi dari ayat itu, ini bukan bicara soal masalah makanan. Tapi bicara soal apa, saudara? Satu tugas yang Tuhan berikan kepada Petrus ketika Tuhan ngomong, apa ya aku anggap tahir? Ya tahir, artinya apa? Kamu selama ini tahu bahwa Injil itu hanya untuk orang Yahudi. Di luar orang Yahudi, sepertinya nggak berhak gitu. Kalau aku bilang bahwa Injil keselamatan itu bukan untuk orang Yahudi saja, kamu juga harus bergerak. Kenapa? Di dalam pemikirannya Petrus, saudara, Injil itu hanya untuk orang Yahudi. Nangkep? Tapi ketika Petrus diajak untuk keluar dari area orang Yahudi, dia bingung, loh kok Tuhan boleh orang di luar Yahudi terima Injil keselamatan? Terus Tuhan bilang melalui penglihatan ini, udah kalau aku bilang jalan, kamu jalan. Ya udah, akhirnya betul. Dengan pengaturan Roh Kudus, saudara, akhirnya Petrus dijemput oleh utusannya siapa? Cornelius ini. Ketika dia datang ketemu sama keluarganya Cornelius, apa yang disampaikan oleh Cornelius? Apa yang disampaikan oleh Petrus? Penginjilan. Dia katakan kabar baik bahwa melalui nabi-nabi ada juru selamat yang akan turun. Dan dia sudah turun, dia sudah mati buat kita semua, termasuk buat kamu. Dan apa yang terjadi, saudara? Ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Kenapa tercengang-cengang? Aneh. Karena Injil
Dan pekerjaan Roh Kudus biasanya turun buat orang Yahudi. Golongan orang bersunat ini adalah golongan siapa? Orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi kagum, ternyata di luar Yahudi bisa ngalamin Roh Kudus ya. Saya lanjutkan, saudara. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat berikutnya, saudara. Nah, kembali di ayat 12. Oke, jadi ada 2 kisah. Itu tadi. Kisah di mana para murid-murid atau para rasul menerima baptisan Roh Kudus. Oke, pada saat Pentakosta. Kejadian yang kedua adalah kisahnya Cornelius. Saya ambil 2 kisah ini supaya apa? Bapak, Ibu, Saudara nanti tahu nih benang merahnya. Bagaimana mendapat baptisan Roh Kudus itu. Nah, saya akan mulai dari kisah Rasul 1 ayat 12. Ini balik lagi ke kisah siapa? Para rasul tadi ya. Oke, nangkep ya? Arah saya kemana? Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Jauh juga ya jalan kakinya ya. Ini kejadian di mana apa, saudara? Saat murid-murid berpisah dengan Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus terangkat, dia balik nih, murid-muridnya bersama dengan siapa? Maria. Kemana? Base campnya, saudara. Oke. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Dan ternyata gini, di pasal 1 ini belum terjadi baptisan Roh Kudus. Coba Anda baca. Baca ulang. Ini belum terjadi. Ini kisah di mana saat Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid, terus murid-murid balik ke rumah penginapan. Dia mulai berdoa lagi di situ. Nah, di tempat yang sama di lain hari, waktu hari Pentakosta terjadi, saudara, baru terjadi apa? Baptisan Roh Kudus. Jadi enggak sekonyong-konyongnya murid-murid itu ngumpul sekali itu terus terjadi. Enggak. Ternyata itu berkelanjutan. Ya, saya baca lagi ya. Tempat mereka menumpang, mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan, yaitu Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang Anda catat, yang Anda baca di Kisah Rasul 1, saudara, ini kejadian di mana para rasul itu dan Maria beserta dengan saudara-saudara yang lainnya itu ngumpul doa. Nah, di ayat selanjutnya, saudara. Baru masuk pasal 2 nih. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Yang tadi kita udah baca, saya nggak akan baca lagi. Dari sini, saudara, kita bisa menemukan bagaimana kita menerima baptisan Roh Kudus. Dengan cara apa, saudara? Kalau kita lihat dari kejadian Pentakosta dan Cornelius, ini yang saya temukan. Ada kesungguhan hati untuk apa, saudara? Mencari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh siapa? Para rasul. Itu yang dilakukan oleh siapa, saudara? Oleh Cornelius. Ada lapar dan haus akan Tuhan. Buktinya apa? Tadi rasul berkumpul, berdoa, sedangkan Cornelius hidup dengan saleh, rajin berdoa, rajin memberi sedekah. Sehingga apa? Tuhan melihatnya. Perhatikan di sini. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu mengalami baptisan Roh Kudus, lakukan ini. Yang kedua, dengan cara apa, saudara? Penumpangan tangan.
Saya perlu jelaskan nomor yang kedua. Kisah Rasul pasal 8 ayat 17, sebetulnya buktinya banyak ya, saya ambil satu saja gini. Kisah Rasul pasal 8 ayat 17, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ingat, melalui penumpangan tangan terjadi baptisan Roh Kudus. Tapi saudara, di 1 Timotius pasal 5 ayat 22 dikatakan apa? Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemuliaan dirimu. Lihat ya. Ada frasa yang ditulis kayaknya bertolak belakang. Satu sisi kejadiannya para rasul tumpang tangan, terbah, mengalami baptisan Roh Kudus, tapi satu sisi ya di Timotius dicatat apa? Jangan buru-buru. Yang benar yang mana coba? Jadi menumpangkan tangan boleh enggak? Boleh, asal Anda benar-benar dalam pimpinan Roh. Oke? Tapi ada disclaimer-nya, ada catatan pentingnya, yaitu apa? Jangan terburu-buru. Artinya apa? Jangan latah. Begitu doain orang, uyek-uyek kepalanya, tahu diuyek-uyek. Latah, begitu ketemu sama orang doain, tumpang tangan, tumpang tangan, tumpang tangan. Ya, jadi kita tidak boleh menjudge, kok dia boleh tumpang tangan ya? Ya kalau hidupnya dipenuhi Roh Kudus dan dia menjaga hidup kekudusan, sah-sah aja. Tapi apa saudara? Ingat, jaga kekudusan dan terus hidup dalam pimpinan Roh. Amin. Saya sendiri juga memperlakukan hal sama. Kalau nggak didorong untuk tumpang tangan, ya udah doain aja bisa manifestasi kok. Pernah Bapak Ibu pelayan Tuhan di sini pernah mengalami begitu? Nggak usah tangannya maju, tiba-tiba orang itu rebah, tiba-tiba manifestasi segala macam. Kan toh bisa. Tapi juga tidak menolak untuk apa? Tumpang tangan juga. Nangkep saudara? Ya. Jadi indikasinya Anda boleh tumpang tangan atau enggak apa? Hati nurani Anda. Jangan terbiasa. Gitu. Oke? So, dari dua kisah ini Bapak Ibu sekalian kita menangkap bagaimana Roh Kudus membaptis setiap kita. Tadi ya, saya akan mundur. Ya. Ada kesungguhan hati mencari Tuhan. Kesungguhan hati itu benar-benar yang apa ya, yang benar-benar rindu banget jumpa dengan Tuhan. Saya ingat saudara, tahun 2010, awal-awal atau masa-masa saya dalam pertobatan, saya lagi menyembah di satu tempat. Saya ingat sekali di situ dulu ada Pak Dimas sebagai saksi di mana saya cerita hari ini. Kami lagi berdoa, saudara, lagi nyembah, tiba-tiba Roh Kudus turun. Saya mengalami lawatan Tuhan, saya betul-betul hancur hati di situ merasakan kasih Tuhan. Saya udah nggak sadar di sekitar saya, keliling saya, betul-betul buat saya itu menjadi satu titik balik. Sampai akhirnya 2023 sampai detik ini kira-kira 13 tahun ya, saya berada dalam pertobatan. Jujur di awal-awal saya itu ragu sama pertobatan saya. Kenapa? Track record hidup saya itu setiap 2 tahun kalau kerja gitu ya dan punya teman, punya hubungan, selalu maksimal 2 tahun. Udah, adalah nanti gesekan, adalah nanti harus keluar kantor segala macam gitu. Ya, saya mikir gini, iya ya track record saya 2 tahun selesai. Ini saya nunggu 2010, 2011, nanti 2012 saya masih bertobat gak ya? Serius loh. Tapi saya ingat saudara, 2010 itu dalam penyembahan, saya betul-betul merasakan hadirat Tuhan. Di situ kuat banget, pecah saya udah gak sadar sekitar saya. Karena apa? Tuhan perlihatkan suruh memegang tangan Tuhan Yesus yang berlubang itu. Ada yang relate? Pernah mengalami begitu? Dan itu rasanya saudara, itu udah, hati itu saudara benar-benar hilang, hati itu benar-benar hancur, hati itu udah benar-benar yang gak bisa ngomong apa-apa. Rasanya cuma kagum sama Tuhan, terharu aja sama Tuhan gitu saudara. Sampai akhirnya satu penglihatan itu berlanjut.
Tuhan bawa saya naik ke satu gunung, saya ingat sekali, gunung itu gunung batu. Batunya itu batu yang warna krem gitu, saudara. Terus dia ajak saya berjalan, naik sampai satu titik, saudara, di satu gunung itu. Saya disuruh melihat di bawah. Apa yang kamu lihat? Tuhan perlihatkan apa, saudara? Lautan api. Dan di situ teriakannya itu benar-benar yang menyedihkan sekali. Tahu ya kalau orang kesakitan, menderitanya kayak apa, merintihnya kayak apa, saudara. Dan di situ orang kan di neraka nanti orang nggak mati. Ya, dia terus mengalami kesakitan tapi nggak mati-mati. Oke? Itu nangisnya tambah, tahu nggak ya bahasa ini ya, kejer, tahu? Tambah parah nangisnya, saudara. Saya coba bilang, Tuhan jangan. Saya cuma gitu aja. Saya nggak bisa bilang apa, jangan. Dan di situ saya sangat ingat sekali. Dan cuma bilang gini, ini kesudahannya kalau nggak mau ikut aku. Tapi Tuhan tolong bantu mereka, kasihan Tuhan. Saudara, Anda lihat binatang sakit ya, mungkin Anda punya peliharaan, sakit aja tersiksa, Anda belas kasih nggak? Belas kasih. Bahkan nggak jarang ada beberapa orang yang rela membawa apa? Ke dokter hewan, rela mengeluarkan biaya supaya apa? Binatang itu nggak merasa kesakitan, betul? Bisa bayangkan, ini manusia, saudara. Itu bikin hati saya hancur, lebur, udah gak karu-karuan. Saya cuma jangan Tuhan. Saya udah bilang, kalau gak mengikut aku, begitu jadinya. Oke Tuhan, aku mau ikut Engkau. Semenjak dari situ, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan, hati ini diberi lapar dan haus untuk terus cari kebenaran. Pernah dulu Airtime punya sekretariat tahun-tahun itu di Greenfield, Jakarta Barat. Saya rela naik angkutan umum, saya tinggal numpang di Jakarta Timur, di Rawamangun, naik kendaraan umum. Saya jalan pagi bareng dengan orang-orang yang kerja, ya, udah dempet-dempetan begitu, saudara, pagi-pagi. Untuk apa? Ikut pemuridan. Dan kadang setelahnya itu ada pemuridan di Bogor. Ada dulu di rumahnya Mbak Ilda. Walaupun orangnya nggak ada, dulu masih kerja di Singapura, saya ikut. Kadang pagi-pagi harus ke Ciledug dulu. Dulu di tempatnya almarhum Pak Peter, ya. Saya rela pagi-pagi, dan itu nggak cuma 1 bulan 2 bulan. Saya ikuti bertahun-tahun. Naik kendaraan umum. Ya. Jadi mohon maaf, kalau ya jauh ya, puji Tuhan. Tuhan bawa saya untuk naik angkutan umum, bus yang berempet-empetan, desak-desakan, saudara, berjam-jam, bahkan sehari habis untuk apa? Hanya ikut pemuridan. Pagi berangkat, ikut belajar, pulang udah malam. Cuma untuk apa? Belajar. Dan di situ Tuhan membawa percepatan. Saya belajar buku 1 di sana, buku 2 di sana, buku ini. Jadi itu yang bikin cepat selesainya, saudara. Enak buat Bapak Ibu Saudara yang sekarang online, apalagi kelasnya Pak Gideon setiap hari. Beliau ini sungguh, saya terheran-heran juga. Wah, saya nggak bisa. Ya, jadi terima kasih banyak buat Pak Gideon, buat hatinya. Nggak gampang loh, saudara, untuk komitmen setiap hari itu. Udah berapa tahun coba Pak Gideon setiap hari? Hampir 2 tahun? Lebih? 3 tahun. Wah, kita beri apresiasi, saudara. Gak gampang, sungguh. Emangnya beliau gak punya kepentingan? Ada. Tapi apa? Bela-belain. Kalau sampai urgent banget baru. Tapi anyway, saya mau bilang gini. Ketika Roh Kudus membaptis kita, saudara, seperti kisah-kisah di para rasul tadi. Orang mengalami perjumpaan, orang mengalami lapar dan haus, orang mengalami apa, saudara? Pertobatan. Amin. Nah, ada sebagiannya apa? Menerima karunia roh.
Ada sebagian yang menerima apa? Karunia untuk berbahasa lidah, bahasa lain, bahasa asing. Tujuannya apa saudara? Yang bahasa lidah, bahasa asing untuk apa? Untuk menyampaikan Injil itu saudara. Yang berbahasa roh untuk apa saudara? Memuliakan Tuhan. Coba kalau kita berdoa berbahasa lidah, buat apa sih sebetulnya? Memuliakan Tuhan kan. Karena apa? Enggak semua orang bisa mendengar bahasa itu, menangkap bahasa itu. Coba kalau misal saya lagi, Hinaramata sikiratori nama hante kiara takasore ni kiara rabata kina rohana maksiara takahara maso. Anda tahu apa yang saya bicarakan? Anda tahu. Kecuali Anda dapat karunia untuk menerjemahkannya, betul? Artinya apa? Ketika kita berbahasa lidah, ketika kita berbahasa roh, itu untuk meninggikan Tuhan. Baru tadi malam ada teman yang tanya, Kak sebetulnya kita bahasa roh itu untuk apa ya? Nah ini pertanyaan bagus. Saya bilang ini, itu adalah bahasa yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena iblis nggak tahu. Karena roh kita dengan roh Allah itu yang tahu. Oh, sih. Makanya saudara di Korintus ditulis karunia bahasa lidah untuk apa? Membangun iman. Iman siapa? Iman kita sendiri. Tapi kalau untuk jemaat, karunia apa? Nubuat. Kenapa? Membangun iman yang lain. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, untuk bahasa lidah ini tidak perlu kita perdebatkan. Kalau kita tahu kebutuhannya, kita tahu tempatnya sudah. Ya, kalau untuk pelayanan bahasa roh, pelayanan keluar ya, tidak wajib. Kenapa? Kita sedang berurusan dengan jemaat, kita berurusan dengan orang lain. Betul? Tapi kalau Anda lagi berdiam diri berdoa sendiri, atau kita lagi nyembah bersama-sama dengan satu jemaat yang memang satu roh, silahkan. Betul gak? Ini menjadi perdebatan karena apa? Itu ada pemaksaan. Yang satu sisi memaksa, yang satu sisi udah antipati. Kedua-duanya ngeyel sih. Betul gak? Nah kita yang bijak harus tahu diri. Amin. Oke saudara, jadi baptisan Roh Kudus, ya catat. Baptisan Roh Kudus yang pertama adalah apa? Mendatangkan pertobatan, sehingga kita mengalami transformasi hidup. Contohnya di mana? Kisah Rasul 2, 41-47, tapi saya akan singkat secara cepat. Ayat 41 dikatakan gini, orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun, perhatikan di sini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ada perubahan, saudara. Ada lapar dan haus, ya. Dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44 dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di dalam rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari mereka Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada pertobatan, ada transformasi. Transformasi itu ada perubahan hidup, Bapak Ibu. Ya. Yang tadinya kita self-center, menjadi apa? Christ center atau pusatnya Yesus, saudara. Oke. Yang kedua, saudara, selain mendatangkan pertobatan dan mengalami transformasi hidup, kita juga menerima karunia roh. Oke, nanti akan dibaptis di seminar-seminar berikutnya. Salah satunya itu apa? Yang tadi kita bahas, bahasa lidah, nubuat,
menafsirkan bahasa lidah, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga adalah memuliakan Tuhan. Ya. Jadi salah satu dengan ketika kita berbahasa roh, kita memuji, kita memuliakan nama Tuhan. Nah, yang keempat, saudara, berani bergerak menceritakan Tuhan Yesus. Saya ambil dari Kisah Rasul 2 ayat 4, 14, 36, 38. Di ayat tidak ada, di slide tidak ada, saya akan bacakan gini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Injil, saudara. Terus 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka sangat, apa saudara? Mulai terharu, dijamah. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami berbuat, saudara-saudara? 38. Petrus bilang apa? Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi yang pasti, saudara, ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus, akan membawa itu tadi, berani membawa Yesus. Halo, yang sudah menerima baptisan Roh Kudus? Hai. Cek lagi ya. Harusnya kalau kita benar-benar terima baptisan Roh Kudus, ada keberanian. Saya akan nyambung kisah tadi 2010. Saya ingat betul, mungkin Bapak Ibu yang entah yang di sini atau onsite, kalau ingat 2010 kita itu Retnas di Salib Putih. Siapa yang tahu di sini siapa ikut? Ada Mbak Hilda, Pak Gideon ada pasti ya. Dia omnipresent waktu retret ya. Dan ada beberapa, saudara. Gini, zaman itu yang seusia saya itu hanya beberapa. Saya, Pak Anton, ada Pak Dimas, sama ada beberapa adiknya Pak Anton. Jujur minder, ya, minder banget. Karena waktu itu usia saya masih belia. 25 saya. Oke. Dan waktu itu yang ikut ya Revival Total Ministry seperti Bapak Ibu usianya. Di 50-an ke atas, ya. Jadi di saat-saat itu di hari terakhir kalau saya tidak salah ya. Pak Andres berdoa, nyembah. Kita semua merasakan hadirat Tuhan kuat sekali. Sampai akhirnya satu titik, Tuhan taruh perkataannya untuk disampaikan di depan. Coba, saya baru bertobat nih, baru ngalamin Roh Kudus nih, ya kan? Orang baru nih, masih muda lagi. Bayang Bapak Ibu Saudara di posisi saya. Dapat pernyataan itu, suruh ngomong di depan. Saya langsung enggak mau. Di hati itu maju, enggak, maju, enggak. Itu ada kali 10-15 menit dalam hati terus. Tiba-tiba, saudara, waktu itu WL-nya siapa saya lupa. Siapa yang dapat kesaksian selama Retnas atau mau nyampaikan pesan. Padahal itu udah dibuka begitu. Ini suara makin kenceng. Ngomong, enggak mau. Ya waktu itu saya enggak kayak gini sih, enggak sampai mundur-mundur gitu. Tapi di dalam hati itu enggak mau, Tuhan enggak mau. Sampai akhirnya apa? Almarhum Pak Stef waktu itu tiba-tiba ngelihat saya. Dek. Kok tahu sih? Serius, ini terjadi. Saya doa Tuhan, gak mau. Almarhum Pak Stef cuma ngelihat saya. Maju. Konfirmasi kan, benar. Ketika saya dapet dorongan itu di hati orang gak tahu, saudara. Tapi Roh Kudus sebagai orang lain untuk apa ngingetin, maju. Ya udah dengan gemeteran gitu, saudara, saya kira maju.
Saya ingat pesan Tuhan waktu itu, intinya gini saudara. Kita ini semua udah dapat pengajaran dan firman yang begitu banyak. Ayo jangan jadi pendengar. Mari Bapak Ibu, praktekin. Jangan sampai kebenaran itu berhenti di dalam diri Bapak Ibu saudara semuanya ini. Coba bayangin, orang kemarin, anak bawang kemarin sore saudara, tiba-tiba disuruh ngomong seperti itu, kan tahu sendiri ya. Tapi saya percaya, ketika Roh Kudus mendorong itu, tujuannya untuk apa sih? Pertobatan, betul tidak ya? Supaya apa? Bukan menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman, menjadi orang yang praktek, saudara. Perhatikan di sini. Jadi tidak bisa definisikan satu pihak bahwa kamu sudah menerima baptisan Roh Kudus. Sudah bisa berbahasa lidah belum? Belum. Oh, berarti kamu belum. Belum tentu. Ya. Pahami tadi berapa step-stepnya Bapak Ibu Saudara. Baptisan Roh Kudus itu membuat hati kita apa? Berapi-api, terus cari Tuhan, lapar dan haus akan Tuhan, Saudara. Mengalami transformasi, mengalami pertobatan, mengalami hal-hal yang baru, Saudara. Dan salah satunya apa? Karunia Roh. Ya. Berikutnya. Menghasilkan buah roh. Ini sudah pasti, ya. Saya baca di dalam Galatia pasal 5 di slide saya tidak ada, saya akan bacakan dengan cepat. Tapi saya ambil dari The Passion Translation, Saudara, dengan cepat bahasa Indonesianya begini. Tetapi buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kamu. Perhatikan di sini. Buah yang dihasilkan Roh Kudus di dalam kamu. Artinya apa? Orang yang mengalami Roh Kudus, orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, Saudara. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, Saudara. Perhatikan di sini. Kamu mengalami kasih ilahi. Kasih ilahi itu apa? Terkonek lagi sama Tuhan. Sehingga hidup kita menghasilkan apa? Ekspresi. Jadi buahnya satu, tapi rasanya dan ekspresinya ada 9. Dikatakan, kasih ini nyata melalui sukacita yang meluap, damai sejahtera yang menaklukkan, kesabaran yang terus-menerus, kebaikan hati yang ditampilkan, kehidupan yang penuh kebajikan, iman berkemenangan, kelembutan hati, dan kekuatan roh. Jangan pernah menetapkan hukum yang lebih tinggi dari kualitas-kualitas ini, karena kualitas-kualitas ini dimaksudkan untuk menjadi tidak terbatas. Ini di terjemahan The Passion. Ya. Jadi enggak bertentangan, tapi saya bagikan di dalam sudut pandang yang lain, Saudara. Artinya apa? Orang yang kepenuhan Roh Kudus menghasilkan apa? Buah Roh Kudus juga. Oke. Nah, yang terakhir, Saudara. Hidup oleh pimpinan roh. Saya ambil 2 contoh. Yang pertama, di saya tidak ada. Sama yang dikerjakan para rasul, salah satunya Petrus ketemu Kornelius tadi. Lihat ya, bisa terjadi pertobatan di luar Yahudi karena apa? Pekerjaan roh. Bukan asal Petrus nerobos, betul tidak? Yang kedua, kisah siapa saudara? Ananias. Ya, dia ketemu sama Saulus, bukan karena pengen Ananias ketemu. Karena cara berpikirnya Ananias apa saudara? Aduh Tuhan, ngapain aku harus ketemu ini, kan orang yang menganiaya engkau. Betul enggak? Tapi Tuhan bilang apa? Ananias, iya Tuhanku, pergilah ke jalan lurus, temui hambaku Saulus, aku akan memakai hidupnya dia, tumpang tangan, aku akan pakai dia. Kurang lebihnya begitu ya. Ananias, apa yang dilakukan saudara? Nurut. Sehingga apa? Terjadi revival. Saulus menjadi Paulus, menjadi martir Kristus. Saya akan tutup dengan kisah ini. Siapa yang ngikutin kisah ini saudara? Terjadi satu revival di universitas namanya Asbury di California, Kentucky. Ini kisah singkatnya gini ya saudara. Jadi di universitas di Asbury ini ada chapel buat mahasiswa di sana.
Mereka biasa melakukan ibadah seminggu sekali. Nah, kalau saya tidak salah, dari pertengahan bulan atau awal bulan Februari kemarin, jadi ketika mereka ibadah, nyembah, nggak selesai-selesai. Sampai hari ini. Ada di YouTube tuh, live. Oke. Meskipun ini dalam kontroversi ya, ada yang bilang, itu paling sekejap, paling ini, terserah deh, itu namanya juga manusia ya. Tapi kita juga melihat ini dari sudut pandang Tuhan, bahwa Tuhan itu bisa bergerak, memberikan roh lapar dan haus akan pribadinya Tuhan melalui apa? Penyembahan, saudara. Dan sampai hari ini belum selesai. Dan menariknya apa, saudara? Saya baru-baru ini mendengar, ya singkatnya tuh gini, itu gak serta-merta terjadi gitu aja loh revivalnya. Jadi ada hamba Tuhan yang dapat perintah Tuhan untuk meninggalkan pelayanannya, pergi ke chapel itu. Kira-kira 1 tahun lah. Tuhan bilang sama hamba Tuhan itu, bilang apa? Kamu berdoa buat revival di sini. 1 tahun sudah. Akhirnya apa? Boom. Meledak. Revival. Bapak Ibu bisa menangkap poinnya di sini. Pekerjaan pimpinan roh menabur untuk sesuatu revival. Ya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini menanti-nantikan baptisan Roh Kudus atau bahkan sudah menerima baptisan Roh Kudus, yuk kejar lagi, yuk kasih mula-mulanya yuk. Supaya apa? Anda benar-benar tenggelam di dalam baptisan Roh Kudus itu. Anda mengalami transformasi hidup. Anda dibawa kepada kebenaran. Tuhan bawa untuk menghidupinya. Roh Kudus bawa untuk menghidupinya, dan Roh Kudus kasih karunia. Diberi karunia Roh Kudus. Untuk apa? Pekerjaan Tuhan. Karunia Roh itu bukan untuk jago-jagoan, bukan. Karunia Roh Kudus itu untuk apa, saudara? Jiwa-jiwa, untuk penjangkauan ternyata. Ya, bukan untuk nih loh saya bisa melakukan mujizat, ini loh saya bisa manjangin tangan, manjangin kaki, ini loh saya bisa bernubuat dan lain sebagainya. Enggak cukup. Tapi menghasilkan enggak? Buat jiwa-jiwa dipanen buat Tuhan, saudara. Amin. Dan jangan khawatir, kalau Bapak Ibu Saudara dikuasai sama Roh Kudus untuk hal yang sederhana hari ini. Kenapa? Perhatikan, selama Anda mengerjakan itu dari pimpinan roh, revival pasti terjadi. Amin. Jangan melihat sederhananya, jangan melihat kecilnya, saudara. Jangan melihat, kayak gini mah Tuhan suruh berdoa terus kayak gini, datang ke sekretariat sebulan sekali atau seminggu sekali, ngebuat apa Tuhan? Tapi kalau Anda ngelakuin itu dari pimpinan roh, saya percaya saudara, pasti Tuhan punya maksud. Amin. Makanya kalau mau terjadi revival terjadi, saudara, punyai hubungan intim dengan Roh Kudus. Supaya apa? Anda digerakin punya hatinya Roh Kudus supaya apa? Nah, kamu doa di sana. Kamu bangun mezbah penyembahan di sana. Buat apa Tuhan? Aku akan mendatangkan pertobatan di kota itu. Oke Tuhan, aku lakukan. Ya, mulai bergerak Bapak Ibu ya. Yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, mulai bergerak. Yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, yuk kita doa sama-sama malam hari ini. Supaya hari ini juga, detik ini juga, atau dalam waktu dekat saudara, Roh Kudus menyambar Bapak Ibu Saudara dan mengalami baptisan itu sehingga Anda kepenuhan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Oriana makara nama sikena toria nama kiara takara na sikena toria nama hingkana ramatoria nama sikena toria nama kiara tasera kina ramasana toria na hafaria na sore nikena takara nama yantoria nama sikena. Saya minta Bapak Ibu Saudara betul-betul dengan hati yang fokus, terkonek sama Tuhan. Punyai hati yang betul-betul tulus, hati yang betul-betul rindu, lapar dan haus akan Dia. Supaya saat ini Roh Kudus betul-betul turun menjamah saudara dimanapun Anda berada. Maka nama takarya nasikinatorya nasikiratakara namasikira. Mari Roh Kudus saat ini anakmu berdoa dimanapun mereka berada, baik yang onsite
baik yang mengikuti online, tidak terbatas karya-Mu Roh Kudus. Aku persilahkan Roh Kudus, Engkau untuk baptis setiap anak-anak di tempat ini, anak-anak yang Kau kasih di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima. Roh Kudus melawat-Mu. Roh Kudus turun atas-Mu saat ini. Kinaramataka nama sikina toria nama karana sikira takarana. Ufaria nama toria na sikira takara batara sira na toria nama karana nama sikina toria na karana nama. Yes Roh Kudus, yes Roh Kudus. Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat. Roh Kudus turun atas pribadi lepas pribadi. Yes, turun. Shinara mata kara nama turia nama kina turia na sikina takara nama yanturia na santa kara nama yanta. Evara nama surya na kiara nama sikini tena hanturia nama kara nama sira ni henturia nama kara na. Ofani kara te sikuria makara ni ase urani kiana takaria masura na hantiara na sikina turia nama kara nama sikina na. Buat Bapak Ibu Saudara, boleh nyatakan di dalam hatinya, Roh Kudus, tenggelamkan aku di dalam-Mu saat ini. Tenggelamkan lebih dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes, Roh Kudus, Engkau yang menghampiri setiap pribadi-pribadi, Engkau yang turun tangan atas setiap anak-anak-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima. Banjiri Roh Kudus, tenggelamkan di dalam kasih-Mu. Tenggelamkan di dalam diri-Mu Roh Kudus. Betul-betul pola berpikirnya dirubah 180 derajat. Pikirannya betul-betul dirubah sesuai dengan kebenaran. Dan hari ini juga terima roh lapar dan haus akan Tuhan. Kau akan lapar meskipun kau sudah baca firman. Kau akan haus meskipun kau sudah mendengar penyembahan atau sudah melakukan penyembahan sendiri. Engkau akan terus lapar dan haus setiap hari, bahkan setiap detik. Roh lapar dan haus akan menguasaimu mulai malam hari ini di dalam nama Yesus. Dan setiap pergumulan hidup yang dialami oleh anak-anak-Mu ini Tuhan, anak-anak-Mu ini Bapa, biarlah saat ini juga hikmat dan pewahyuan-Mu turun, kejawaban turun buat anak-anak-Mu ini Bapa, dimanapun mereka berada. Shinarata karana masuriana karana matukuriana masikina takarana ofarana masyanduriana karana masikini tekina toriana sina natara musi afania toriana karana masikina toriana. Yang hatinya sudah padam, yang hatinya selama ini mungkin sudah kepahitan, yang mungkin sudah berat untuk melangkah lagi, saat ini di dalam nama Yesus, turun Roh Kudus, turun Roh Kudus. Engkau mulai sambar dengan api-Mu Roh Kudus. Engkau berbesar apinya Roh Kudus saat ini, sehingga api yang mau redup ini membakar kembali di dalam nama Yesus. Thank you Roh Kudus, thank you Roh Kudus. Shamarata karana masikina toria nama karana masikina toria nama karana masikina taga. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa, setiap belenggu-belenggu, setiap keterikatan-keterikatan yang terjadi dalam setiap umat-Mu di tempat ini, Tuhan, hamba-Mu berdoa melepaskan belenggu-belenggu ini, melepaskan setiap jerat, melepaskan setiap keterikatan-keterikatannya di dalam nama Yesus. Jadilah anak Allah yang merdeka, karena Roh Kudus melawat, karena Roh Kudus yang benar-benar turun tangan dan membaptis setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Yang selalu terus berputar-putar di dalam ruang yang sama, terus berputar-putar di dalam dosa yang sama. Hari ini Roh Kudus, hari ini Roh Kudus, Engkau memberikan mereka jalan keluar, Engkau memberikan mereka pintu keluar, sehingga mereka keluar dan mereka berjumpa dengan Engkau, dan Engkau memakai hidup orang ini untuk betul-betul menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Thank you Tuhan, thank you. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Silahkan Kau lanjutkan pekerjaan-Mu Roh Kudus sampai sepuas-puasnya. Engkau yang melawat sendiri,
Meskipun setiap anak-anak-Mu ini sedang beraktivitas atau sedang beristirahat atau sedang melakukan apapun Tuhan, biarlah Roh Kudus benar-benar melawat dengan bebas. Hatinya mulai dipenuhi lapar dan haus, hatinya mulai dipenuhi dengan ucapan syukur, hatinya mulai dipenuhi dengan syafaat-syafaat untuk agendamu Tuhan, hatinya mulai dipenuhi dengan hikmat dan pewahyuan. Kau singkapkan hal-hal yang baru, dan Kau mulai bawa setiap orang-orang yang sudah banyak mendengar ini untuk menjadi pelaku firman. Orang-orang yang sudah banyak mendengar selama ini, benar-benar Kau bawa mereka untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah setiap karunia roh turun atas setiap anak-anak-Mu ini untuk kepentingan agenda-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya sama-sama percayakan. Katakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.